Pernah nggak sih ngerasa kepala tuh rasanya penuh banget, kayak terus-terusan dibombardir sama kebisingan digital? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bahas gimana caranya ngeriset otak kita. Konsepnya namanya dopamine detox. Coba deh jujur, akhir-akhir ini susah fokus nggak? Mungkin pas lagi kerja, pikirannya malah kemana-mana. Atau lagi baca buku, baru satu halaman udah buyar. Bahkan pas lagi ngobrol seru, tiba-tiba aja ngeblank. Kalau jawabanmu iya, tenang, kamu nggak sendirian kok. Ini tuh efek yang wajar banget dari yang namanya overstimulasi. Ya, semacam efek samping dari hidup kita yang super digital sekarang ini. Oke, mari kita bedah sedikit ya. Apa sih kebisingan digital ini? Bayangin aja, otak kita itu kayaknya nggak pernah istirahat. Dikit-dikit ada notif, scroll media sosial yang nggak ada ujungnya, belum lagi video-video pendek yang sengaja banget dibikin buat nyuri perhatian kita dalam sekejap. Dan dampaknya, wah ini nyata banget. Karena otak kita jadi terbiasa sama yang serba instan. Hal-hal yang butuh sedikit kesabaran, kayak baca buku atau sekedar jalan santai, jadi terasa membosankan. Bener nggak? Hasilnya yaitu, fokus kita anjlok, produktivitas jadi kacau, dan kita jadi makin kecanduan sama hiburan yang serba cepat. Terus, solusinya gimana dong? Nah, disinilah muncul istilah dopamine detox. Tapi, eits, tunggu dulu. Ada miskonsepsi besar nih soal istilah ini, dan penting banget buat kita lurusin bareng-bareng. Banyak banget yang salah kaprah. Mereka pikir tujuannya itu buat menghilangkan dopamin. Pokoknya dopamin itu nol. Seakan-akan dopamin ini musuh yang harus dibasmi. Padahal yang nggak gitu, kenyataannya jauh beda. Dopamin itu justru penting banget buat kita, buat motivasi, buat merasa senang. Jadi, inti dari semua ini tuh bukan menghilangkan dopamin, tapi meriset kebiasaan kita terhadap stimulus. Tujuannya biar otak kita jadi lebih sensitif lagi dan bisa menikmati hal-hal yang lebih sederhana tapi bermakna. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Dari kenapa, jadi gimana caranya? Yuk, kita lihat beberapa strategi praktis buat mulai riset otak kita. Ada 4 strategi utama nih yang bisa langsung kamu coba. 1. Kurangin penggunaan digital pelan-pelan aja, nggak usah langsung drastis. 2. Coba deh tukar aktivitas yang heboh dengan yang lebih adem. 3. Wajib banget sisihin waktu tanpa gangguan setiap hari. Dan yang keempat, stop multitasking, biar otot fokus kita terlatih lagi. Nah, coba lihat ini. Ini gambaran jelas banget tentang pilihan kita setiap hari. Di satu sisi, ada yang stimulusnya tinggi, scrolling medsos, nonton video pendek, notif yang nggak berhenti-berhenti. Di sisi lain, ada yang stimulusnya rendah, baca buku, jalan-jalan sore, nulis, ada meditasi. Kuncinya simpel banget. Coba deh secara sadar lebih sering pilih aktivitas yang di kolom kanan. Tentu aja, istilah dopamine detox ini bukannya tanpa kontroversi loh. Ada juga yang skeptis. Yuk, kita bahas sebentar soal ini, biar kita lihat gambaran lengkapnya. Ada beberapa kritikus yang bilang, ini kan cuma tren aja, dasar ilmiahnya nggak kuat-kuat amat. Dan jujur, istilahnya sendiri emang nggak 100% akurat secara medis. Tapi, dan ini penting, meskipun mungkin namanya kurang pas, prinsip dibaliknya, yaitu mengurangi stimulasi berlebihan buat menyeimbangkan lagi sistem reward di otak kita, itu punya dasar psikologis yang kuat. Jadi ya udah, kita fokus aja ke prinsipnya, bukan perdebatan namanya. Oke, sekarang kita sampai di bagian yang menurut saya paling krusial. Ini adalah langkah kunci yang bikin semuanya berhasil. Desain lingkungan. Ini mungkin bakal bikin kaget ya, tapi ternyata cuma ngandelin disiplin atau tekad baja aja itu seringkali nggak cukup. Kenapa? Karena godaan digital di sekitar kita itu terlalu kuat. Solusi yang jauh-jauh lebih efektif adalah dengan sengaja merancang lingkungan kita. Gimana caranya? Gampang. Coba deh matiin notifikasi yang nggak penting-penting amat. Hapus aplikasi yang paling jadi biang kerok gangguan fokus. Bikin meja kerjamu jadi zona bebas distraksi. Dan ini nih yang paling penting. Jadwalin kapan waktunya main digital. Jangan biarkan digital yang ngatur jadwal kamu. Oke, sebagai penutup, ayo kita bikin ini jadi nyata. Bukan cuma teori. Coba sekarang kamu pikirin sejenak. Apa satu aja sumber gangguan di sekitarmu yang bisa kamu ubah atau desain ulang mulai hari ini juga?